Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Aldiansah dari kelompok 5. Saya akan menjawab kuis pertemuan pertama 1. Soalnya, berikan analisa lengkap Anda mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Sistem komputer mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemrosesan mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, melaksanakan aksi-aksi operasi. Pertanyaan yang kedua, mengapa sistem operasi dibutuhkan? Sistem operasi sangat diperlukan dan dibutuhkan karena sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini merupakan tujuan utama dari sistem informasi, yakni dapat melahirkan informasi yang berguna dalam mengambil suatu keputusan yang akurat untuk menciptakan dan penguasaan sistem informasi secara cepat dan akurat. Maka dibutuhkanlah sistem informasi. Dan yang ketiga, jelaskan tentang komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer terbagi dari berbagai macam. Pertama, proses atau prosesor. Berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan sistem pemrosesan data. Pemrosesan itu sendiri berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemrosesan tersebut mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama dan melaksanakan aksi-aksinya. Kedua, memori utama berfungsi menyimpan data dan program. Biasanya volatile, tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi listrik dihentikan. Selanjutnya, perangkat masukan dalam keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, interkoneksi antar komponen atau bus adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses, memori utama, dan perangkat masukan atau keluaran. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradikta Bagas Perdana. Saya ingin menjawab kuis pertemuan 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi berbasis web dan komputasi pada embedded system, serta berikan contohnya. Komputasi berbasis web atau yang disebut komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan cold adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan cold dalam cold computing juga merupakan abstraksi dan infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengakses lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Contoh komputasi awan. Contohnya yaitu Google Drive. Sedangkan pengertian Embedded system atau sistem yang tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Bidang embedded system mencakup penguasaan perangkat keras atau hardware. Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronika digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Contoh beberapa embedded system yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemrosesan signal, real-time video, DVD player,
dan pelaratan kesehatan. Distributed control, Northwing routers, switch, firewall, mass transit system, evaluators, small system, mobile phone, pagers, toys, smart card, MP3 players, PDA, kamera digital, sensor. Nama saya Suci Prasetyo Bobi Nugroho. Saya akan menjawab kuis pertemuan ketiga. Yang pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis CLI dan GUI. Perbedaan antara GUI dan CLI adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. GUI membutuhkan lebih banyak memori karena mengandung banyak komponen grafis seperti gambar, ikon, dan lain-lain. Sedangkan CLI adalah antarmuka perintah dan tidak memerlukan lebih banyak memori karena hanya berupa barisan teks. Yang kedua, sebutkan keutamaan dari CLI dan GUI. Keutamaan GUI seperti tidak perlu mengingat baris perintah, tampilan menarik sehingga pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan. Berpindah dari satu layar yang lain tanpa kehilangan informasi yang memungkinkan. Yang terakhir, akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas keperluan. Keutamaan CLI antara lain membutuhkan spesifikasi hardware yang jauh lebih rendah dibanding GUI. Dapat melakukan perintah yang lebih spesifik yang tidak bisa dilakukan oleh GUI. Akses cepat. Yang ketiga, jelaskan pemahaman Anda apa yang dimaksud dari sistem operasi berbasis open source. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dan boleh untuk memperbaiki bug atau kesalahan dalam program tersebut. Nama saya Jupiter Prasetyo. Saya akan menjawab kuis pertemuan keempat. Nomor 1, jelaskan perbedaan proses dan thread. Proses secara umum adalah serangkaian tindakan berkelanjutan untuk mencapai hasil tertentu. Tetapi di dunia komputer, suatu proses adalah turunan dari program komputer pelaksanaan. Dengan kata lain, ini adalah gagasan tentang kejadian tunggal dari program komputer yang sedang berjalan. Cukup proses menjalankan binari yang berisi satu atau lebih tas. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread menggunakan thread ID, program counter, register, set, and stop. Sebuah thread dibagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Nomor 2, jelaskan prinsip kerja proses. Prinsip kerja komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolah menjadi satu informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahan program tersebut secara otomatis. Nomor 3, jelaskan implementasi dari thread. Thread sering disediakan dalam bentuk paket thread. Paket seperti ini berisi operasi untuk menciptakan dan menghancurkan thread serta operasi tentang sinkronisasi variabel seperti mutex dan variabel kondisi. Nama saya Pradikta Bagas Perdana, ingin menjawab kuis pertemuan 5. 1. Jelaskan keuntungan dan kelemahan mutual exclusion. 2. Jelaskan metode pembentukan mutual exclusion. 3. Jelaskan prinsip kerja semaphore pada saat menjamin mutual exclusion. Nomor 1. Mutual exclusion adalah beberapa proses terkadang membutuhkan sumber daya yang sama pada saat bersamaan. Sumber daya seperti ini disebut sumber daya kritis. Bagian program yang menggunakan sumber daya kritis disebut memasuki critical regional
execution hanya satu program pada saat yang diizinkan masuk kritikal regional. Kondisi yang tidak dapat diprediksi hasilnya bergantung pada proses-proses berjalan yang sedang bersaing disebut kondisi pacu. Nomor 2, A. Metode naif. Metode ini menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Metode ini sering disebut metode variabel log sederhana. Ketika proses hendak masuk critical section, proses lebih dulu memeriksa variabel log dengan ketentuan A. Variabel log bernilai 0, proses mengeset variabel log menjadi 1, segera masuk critical section. B. Jika variabel log bernilai 1, proses menunggu sampai nilai variabel log menjadi 0. B. Metode untuk situasi tertentu. Metode ini sering disebut metode bergantian secara ketat yang mengasumsi proses yang hendak masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Proses memeriksa terus-menerus sehingga kondisi siap untuk diproses. Kondisi ini tidak dapat ditentukan lamanya waktunya sehingga menyia-nyiakan waktu pemproses. Suatu saat kondisi akan crash ketika ada proses yang harus segera masuk sementara ada proses lain yang masih berjalan. 3. Prinsip semaphore. 1. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penada-nada sederhana. 2. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penada tertentu. 3. Variabel khusus untuk penada ini disebut semaphore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nugraha dengan NPM 2018-43500-160. Saya akan menjawab kuis pertemuan 6 dengan pertanyaan nomor 1. Definisikan perbedaan antara penjadwalan secara primitif dan non-primitif dan berikan contoh-contohnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu penjadwalan primitif. Penjadwalan primitif adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Untuk contoh penjadwalan primitif adalah Windows 95, Windows XP, Linux, Amiga OS, Mac OS X, dan Windows NT. Lalu kita ke penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-primitif adalah penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan context switch dan proses yang sedang berjalan ke proses lain. Dalam arti, proses yang berjalan tidak bisa diinterrupt. Lalu contohnya untuk penjadwalan non-primitif adalah Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Jadi, apa perbedaannya antara penjadwalan primitif dan penjadwalan non-primitif? Jadi bedanya adalah pada penjadwalan primitif, algoritma primitif dijalankan oleh perhitungan yang diprioritaskan. Lalu proses yang prioritasnya tertinggi menjadi satu-satunya yang memakai CPU. Lalu jika ada proses baru yang prioritasnya lebih tinggi, proses yang terdapat pada CPU dihilangkan. Lalu context switch dipanggil walaupun proses diberhentikan oleh timer interrupt. Lalu sedangkan non-primitif adalah algoritma non-primitif hanya mengizinkan satu proses. Yang kedua, proses tidak dihilangkan dari CPU sampai waktu berjalannya selesai. Yang ketiga, context switch dipanggil ketika proses diberhentikan atau diblok. Pertanyaan nomor 2, jelaskan cara kerja dari penjadwalan multiple feedback queues atau MFQ dan round robin atau RR. Untuk penjadwalan MFQ ini merupakan penjadwalan yang termasuk primitif dan penjadwalan yang berprioritas dinamis. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas tertinggi, pada kelas yang berprioritas tinggi. Lalu, jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan ke kelas prioritasnya. Lalu, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Kemudian,
round robin. Round robin adalah salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan data sebesar timer kuantum. Jika kuantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses waktu yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Untuk cara kerja round robin, yang pertama, pada proses kurangi nilai burst time dengan quantime. Lalu setelah itu membuat tabel Gantt chart. Yang ketiga, menghitung AVT atau average time dengan rumus jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Lalu hasil dari itu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pada penjadwalan round robin atau RR. Itu semua adalah jawaban saya dari pertanyaan kuis pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad. Saya ingin menjawab kuis pertemuan ke-7. Yaitu pertanyaannya, terangkan analisa Anda bagaimana kinerja sistem batch dan sistem interaktif terhadap model pengolahan data. Batch processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Contoh, email. Untuk memproses set besar data secara tertentu, secara otomatis tanpa perlu campur tangan pengguna. Data pertama dikumpulkan selama hari kerja, misalnya, dan kemudian batch diproses sehingga semua data yang dikumpulkan diolah dalam satu pergi. Data langsung diproses saat itu dimasukkan. Pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Dalam kurung X, game, pengolah kata, sistem pemesanan, pengolahan interaktif atau online mengharuskan pengguna untuk memasok input. Input terus-menerus secara otomatis diperoleh dari sensor, misalnya yang segera diproses untuk menanggapi masukan dalam waktu sesedikit mungkin. Kinerja sistem batch. Dalam sebuah batch processing, transaksi individual dimasukkan melalui rangkaian terminal. Kemudian dilakukan validasi tertentu untuk menentukan kemiripan transaksi. Data ini akan ditambahkan ke file transaksi yang berisi transaksi-transaksi lain. Transaksi ini kemudian di-entry ke dalam sistem secara periodik di waktu yang akan datang. Selama siklus pengolahan berikutnya, file transaksi dapat divalidasi secara lebih lanjut untuk kemudian digunakan untuk mengupdate master file yang berkaitan. Sistem interaktif, komputer diberikan data yang umumnya berupa deretan angka dan huruf, kemudian diolah di dalam komputer yang menjadi keluaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Terima kasih.